Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-karim habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'in wa ba'du. Ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u laha wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kita kesempatan untuk dan kita sama-sama bertekad untuk bisa menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang ahlul Quran ini kata Rasulullah SAW, ahlullah, keluarganya Allah dan orang-orang spesialnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan satu lah di antara mereka itu. Sama-sama berdoa agar jangan sampai kita termasuk di antara orang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hafal Quran, tetapi bacaan Al-Qurannya tidak lewat dari tenggorokannya itu. Jadi dia cuman bisa sampai A saja, H di sini saja. Yang nggak masuk ke dalam hatinya itu isi-isi Al-Quran dalam hatinya itu, sehingga dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, tidak mempedulikan mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengajarkan Al-Quran kepada dan terus akhirnya sampai kepada kita. Beliau juga yang disebut Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran berkata, ketika beliau baca, wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kalian, bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putusan Tuhanmu, maka dia bersabar. Ketika di dalam Al-Quran mengatakan wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan amarah dan memaafkan manusia, maka dia bersabar. Ada sebuah kisah yang pasti membuat hati kita sedih ya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan al-qatil wal maqtul fil jannah. Yang dibunuh, yang membunuh dan dibunuh masuk surga. Biasanya yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Tapi ini tidak. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan siapa yang membunuh Hamzah?
Hah? Siapa tuh? Iya, yang disuruh Hindun. Siapa? Ada yang tahu? Ya, seorang budak hitam. Wahsy. Ya, betul. Jadi yang dibunuh dan yang membunuh masuk ke dalam surga. Wahsy syahid ketika memerangi ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Nah, waktu Wahsy menombak Hamzah radhiyallahu anhuma, kan dicabik-cabik itu kan dadanya itu. Jantungnya dikeluarkan itu oleh Hindun. Nah, beliau juga bertobat, alhamdulillah, radhiyallahu anha. Apa kata Rasul? Aku akan bunuh 70. Siapa kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kamu membalas, mengikop orang, itu balas dengan ikop yang serupa. Tetapi wala in sabartum, kalau kamu bersabar, lahuwa khairul lis-sabirin. Maka itu baik bagi yang bersabar. Nah, maka cocok sekali dengan pembahasan kita, cocok sekali. Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh beliau? Bersabar. Waktu Wahsy masuk Islam, ada keluar dari mulut Rasul sumpah serapah. Ada Rasul mau balas kisos. Tidak ada, walaupun beliau bilang nanti dulu, jangan menemuiku dulu. Karena beliau juga manusia. Saking cintanya ke pamannya itu. Saudara sesusuan Rasul, pamannya, tapi seumuran sama Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib. Mirip, berdekatan umurnya itu dengan Rasulullah SAW. Satu bapak dengan bapaknya Rasulullah SAW, tapi beda ibu. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berharap kepada Allah, agar Allah karuniakan juga kita sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji, sebagaimana yang ada pada diri tauladan kita Rasulullah SAW. Terus kemudian mari kita sama-sama doakan guru-guru kita, orang-orang yang mengajarkan kita Al-Quran dari kita kecil dulu. Ya mungkin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian besar di antara guru-guru kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Maka kita doakan, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kita doakan semua. Ya. Terus kemudian kita juga doakan guru-guru kita yang mengajarkan kita adab, yang mengajarkan kita bagaimana caranya memikul Al-Quran. Ada banyak guru-guru kita. An-Nawawi rahimahullah, ada Imam Az-Zarnuji rahimahullah, ada Imam Al-Qusairi rahimahullah. Ada banyak sekali guru-guru kita yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Hanya Allah saja yang tahu. Dari mereka kita belajar ilmu. Maka ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa tabaraka Allah ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan bahasan kita masih tentang apa saja akhlak dan amal seseorang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalaupun misalnya kita mengajarkan satu huruf ke anak kita, abata misalnya, termasuk mengajar Al-Quran juga berarti. Siapa saja itu. Walaupun mungkin levelnya berbeda-beda. Nah maka kalau mendengar ini, maka dalam hati kita, oh mudah-mudahan kita termasuk lil muallimil Quran, orang-orang yang termasuk mengajarkan Al-Quran.
Kita kemarin sudah bahas, ada banyak ya yang sudah kita bahas. Bagaimana akhlak yang bagus, bagaimana ditunjukkan oleh pendahulu kita dulu, diundang, terus kemudian disuruh pergi, datang lagi, suruh pergi lagi, diundang lagi, disuruh pergi lagi, sampai berkali-kali. Sampai kemudian orang yang mengundang mengatakan apa? Aku hanya mengujimu saja. Aku hanya mengujimu saja. Terus akhirnya nggak keenakan sendiri. Padahal ulama besar yang diundang itu. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, beliau itu merupakan salah satu di antara gurunya Imam Junaid al-Baghdadi. Dipuji akhlaknya, saking bagusnya, saking sabarnya, terus dia mengatakan apa? Nah, jangan kau puji, aku melakukan seperti ini sama seperti anjing. Anjing itu kalau misalnya diundang, diajak makan, dia datang. Kalau diusir, khusus dia pergi. Panggil lagi untuk dikasih makan, dia datang lagi. Nah, coba, kalau misalnya kita diundang, terus yang undang bilang, oh telat, kecepatan, salah, maaf. Nanti datang lagi 10 menit lagi, pergi. Datang 10 menit, oh ini apa namanya, nanti sebentar lagi. Begitu terus lebih dari 4 kali. Sudah taubat nasuha mungkin. Gak mau lagi datang. Nah itulah yang membedakan kita dengan para kekasih Allah itu. Mereka bisa mengendalikan nafsu mereka. Khususnya nafsul ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu yang cenderung menyuruh kepada keburukan. Nah maka harus kita tiru itu. Jadi jangan cuma kita bisa dengar saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau cuman masuk, ingat saja di dalam pikiran, tapi tidak kita lakukan. Nah, kalau kita pengen naik derajat kita menuju derajat yang lebih dicintai oleh Allah semakin harinya, maka kita harus kendalikan. Bahkan dipuji pun dia menolak. Dia bahkan rendahkan dirinya itu. Seperti anjing katanya. Terus kita kemarin juga bahas, ada banyak yang kita bahas ya. Salah satunya ada tentang zuhud, terus ada tentang as-sakha wal jud, murah hati dan dermawan. Kemarin kita bahas pada saat kita pelit, yang kita pikirkan adalah kita khawatir apa yang kita punya itu habis. Dan artinya kita bersuuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana caranya? Ya harus kita ubah itu pikiran kita itu. Pada saat kita malas memberi orang, padahal angkanya cuma misalnya Rp1.000, sedangkan kita punya di rekening misalnya berapa juta. Atau kita punya 100.000 misalnya cuma Rp1.000, berarti kan masih ada 100 kali lipat atau 99 kali lipat lagi kita punya itu. Kita malas memberi, berarti dalam otak kita itu sedang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pikiran kita sedang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu harus kita ubah. Supaya apa? Supaya Allah menambah nikmatnya kepada kita. Baik nikmat berupa materi maupun non-materi. Baik berupa harta maupun selain harta. Berupa misalnya ditambahnya ma'rifat kita, kenalnya kita kepada Allah. Diperbagusnya akhlak kita, diperbagusnya akhlak kita misalnya. Yang tadinya kita gampang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, menjadi lebih panjang sumbunya. Nah itu salah satu keutamaan yang Allah berikan kalau misalnya kita berhusnuzon kepadanya. Nah itu harus dilatih itu. Harus dilatih. Jadi jangan cuma misalnya orang saja bercerita tentang keajaiban-keajaiban. Seharusnya kita pun harus merasakan itu. Supaya keimanan kita bertambah. Nah terus kemarin kita juga membahas tentang al-hilm, santun, dan as-sabr, sabar. Kemarin kita bahas al-hilm itu artinya apa? Mengendalikan nafsu saat amarah bergejolak. Maka dia santun. Maka kata Rasulullah SAW, alangkah sabarnya saudaraku Zakaria. Anaknya disembelih di sampingnya, dia lagi sholat, tetap dia sholat. Tidak diberhentikan sholatnya. Dan Nabi Yahya alaihissalam itu orang yang sangat ganteng.
beriman, santun, baik, sabar, disembelih gara-gara apa coba? Kalau kita baca kisahnya itu gara-gara ada istri kesekian raja yang berkuasa ketika waktu itu pengen ngajak berzina Nabi Yahya. Nabi Yahya nggak mau. Akhirnya dia cari-cari cara gimana caranya supaya Nabi Yahya disembelih sama suaminya itu. Disembelihlah Nabi Yahya. Nabi Zakaria sedang sholat di sampingnya itu. Coba kalau kita gimana itu? Makanya darahnya itu bergejolak terus itu, bergolak-golak terus itu. Hancur semua akhirnya kerajaan itu. Yang nyuruh, yang disuruh, semuanya hancur semua itu. Dan darahnya itu nggak berhenti bergolak terus. Sampai kemudian Allah ada seorang nabi yang waktu itu menyuruh darahnya untuk diam itu, karena semua orang-orang yang menyakiti Nabi Yahya sudah meninggal, sudah dibalaskan, sudah diazab. Nah, betapa sabarnya itu. Nah, terus kemudian kita juga ada dianalogikan oleh Syekh Raghib al-halamah, yaitu binatang kutu yang besar. Kalau misalnya kita di kasur misalnya ada kutu busuk misalnya, kutu ini mirip-mirip kutu ya, kepinding atau kutu busuk, biasanya dia itu bersembunyi, mantap kan dia itu. Jarang sekali dia itu jalan sana jalan sini. Nah, maka al-hilm, orang yang punya sifat penyantun itu dia lebih banyak diem, tenang. Tenang dia itu, sama seperti permukaan air yang tenang. Padahal di dalamnya itu lebih bahaya mana Pak Dayat? Ada permukaan air yang tenang, apa yang ini? Yang beriak-riak? Lebih. Itu. Pak Dayat lebih ngerti, lebih paham itu. Nah, makanya kalau orang yang tenang itu lebih berbahaya dibanding orang yang banyak ngomong. Kalau yang tenang itu, kalau misalnya dalam dunia preman, langsung nujah itu. Tiba-tiba dia langsung nyembelih nanti itu. Nah, maksudnya bukan ke arah sana, tapi maksudnya adalah dia bisa mengendalikan dirinya. Artinya dia lebih kuat dibanding orang yang gak tahan itu, dibanding orang yang terlalu banyak bergerak sana sini, marah sana sini. Kemudian kita bahas juga tentang sabar. Apa kemarin definisi sabar? Nah, ada kata kuncinya, menahan diri, menahan nafsu pada saat kondisi sempit. Pada saat kondisi sempit, kita bisa tahan diri. Kalau yang hilm tadi itu, orang yang bersifat santun tadi itu, pada saat amarahnya bergolak. Ya kalau misalnya nggak ada apa-apa, ya biasa aja. Maka ada orang-orang yang memang dilahirkan dia itu nggak bisa marah. Nah, orang tersebut tidak bisa juga dibilang santun itu, karena memang dia nggak bisa marah. Jadi ada orang yang memang dilahirkan misalnya dia punya sifat marah. Jadi pas amarahnya bergejolak, gampang sekali bergejolak, tapi dia bisa tahan itu. Nah, itu jauh lebih besar pahalanya dibanding memang orang yang dari bawaannya sudah kalem-kalem aja. Jadi aneh punya temen itu, kalem banget orangnya itu. Hampir nggak pernah kelihatan marah itu. Terus aneh tanya itu, antum kenapa bisa sabar banget? Ya memang aneh begini, nggak bisa marah katanya. Jadi memang nggak bisa marah orangnya itu. Nah, itu berbeda dengan orang yang memang punya karakter pemarah, beringasan, tapi bisa dia kendalikan. Nah, kalau sabar tadi kata kuncinya adalah nahan nafsu ketika sempit. Kalau hilm, kalau santun itu dia bisa tahan amarahnya, tahan dirinya ketika nafsunya itu bergejolak, marahnya bergejolak. Nah, maka kemarin sudah kita bahas bahwa sabar dalam iman itu sama seperti apa? Kalau misalnya diibaratkan iman itu satu anggota tubuh, sabar itu posisinya di mana? Di mana, Bib? Nggak tahu. Adnan? Di hati. Di hati. Bahrul? Di hati. Padahal kemarin nggak ikut. Abdul Jalil?
Kalau misalnya iman itu ibaratkan anggota tubuh dari kepala sampai kaki, sabar itu di mana posisinya? Nah, oke, Abdi tahu nih. Di kepala. Jadi kalau misalnya orang yang beriman tidak bersabar, anggota tubuh nggak punya kepala, apa itu? Nah, kalau dalam dunia sihir ada yang gitu. Kepalanya aja terbang. Ya, Rul, banyak, Rul. Di dalam antum, banyak yang gitu. Oh, enggak ada. Di dalam aja ada ya. Apa? Saya pernah dengar aja ya. Oh ya. Kalau misalnya tangan kita lepas dari badan kita, masih bisa hidup nggak kita? Kaki kita masih bisa hidup. Telinga? Nah, kalau misalnya leher kepala kita ini lepas, masih bisa nggak hidup? Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib, sabar itu ibarat binatang yang dikendarai. Binatang itu nggak pernah jatuh tersungkur. Maksudnya apa? Kalau kita naik mobil, kalau dulu kan binatang, kendaraan itu. Dan kalau dia nggak pernah jatuh tersungkur, artinya lebih cepat sampainya itu. Bagus berarti kendaraannya itu. Nggak pernah mogok. Artinya apa? Kalau kita pakai kendaraan sabar ini, kalau kita pakai sabar ini sebagai kendaraan kita menuju ridhonya Allah, nah mudah-mudahan apa? Nah, mudah-mudahan cepat sampai. Karena sabar ini seperti kendaraan yang nggak pernah binatang kendaraan yang tidak pernah jatuh tersungkur, kata Ali bin Abi Thalib. Dan beliau juga mengatakan tadi itu, sabar itu di dalam iman sama seperti kepala dalam anggota tubuh. Nah, makanya kata Umar bin Khattab itu, aku tidak peduli kendaraan mana yang aku pakai. Mau sabar, mau syukur, aku tidak peduli, kata dia. Jadi sabar dan syukur itu dia ibarat dua belah ada dua mata uang, itu ada dua wajah di uang itu yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kemarin kita bahas ajaban li amril mu'minin, sangat menakjubkan sekali urusannya orang yang beriman itu. Kalau dikasih nikmat ya bersyukur, itu baik baginya. Kalau dikasih ujian, sesuatu yang tidak dia senangi, dia bersabar, itu juga baik bagi dia. Nah, terus yang selanjutnya adalah, ini ada pendapat yang bagus dari namanya Abu Muhammad Ahmad Al-Jariri. Nah, supaya kita bisa paham lebih dalam tentang sabar ini. Jadi kata beliau, sabar itu tidak memisahkan antara kenikmatan dan ujian. Jadi kata dia, kenikmatan dan ujian itu bagi orang yang sabar itu dia tidak memisahkannya. Dan pikirannya tetap tenang. Nah, jadi kata dia, sabar itu tidak memisahkan antara kenikmatan dan ujian dengan pikiran yang tenang. Makanya kemarin kita bahas tentang ada seorang nabi yang sangat yang penyabar. Inna wajadnahu sabira. Kami temukan, kami dapatkan Ayub ini seorang yang sabar. Tapi sabiron, bukan sabur atau sabar. Kenapa? Kenapa kemarin? Ya. Kenapa kemarin? Nah, iya. Jadi kata ulama, kata Syekh Ali Ad-Daqaq, gurunya Imam Al-Qusairi, kata beliau, kenapa Ayub alaihissalam itu disebutkan adalah sabiran. Sabiran itu sabar, bukan sobur atau sobar. Sobar itu sangat sabar, sobur itu sangat sabar. Nggak disebut begitu. Padahal kalau misalnya kita lihat di dalam kitab misalnya Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir itu nulis, dia kutip riwayat Imam Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan itu Ayub itu diuji itu 33 tahun, kata dia. 33 tahun. Ada yang lain mengatakan 7 tahun berapa bulan.
adalah yang lain yang paling populer itu 18 tahun. Dan bahkan saking baunya itu kan habis semua hartanya itu. Dia punya kebun, sawah, dia punya peternakan, harta segala macam habis semua. Dia punya anak-anak mati semua. Dia punya istri, ada beberapa istrinya itu yang taat satu. Di kisah itu disebutkan Nabi Ayub itu akhirnya diletakkan di tempat sampah Bani Israel itu, saking baunya itu. Dan kalau misalnya kita baca itu di beberapa riwayat disebutkan itu jatuh semua ini. Jadi katanya tinggal tulang dan saraf saja itu. Daging-daging, kulit-kulitnya udah jatuh semua itu. Nabi Ayub alaihissalam. Sisa apa? Yang nggak sakit apa nih? Lisan dan hatinya digunakan untuk ingat kepada Allah. Coba waktu istrinya melihat saking beratnya ujiannya menurut orang normal, dia bilang, engkau kan seorang nabi dekat sama Tuhanmu, kenapa nggak minta sembuh? Apa kata dia? Aku 70 tahun udah sehat. 70 tahun udah sehat, kata dia. Berarti nggak masalah kalau misalnya 70 tahun sakit, nggak masalah, kata dia. Soalnya 70 tahun udah sehat. Nah, dia baru mau berdoa ketika apa? Ketika ada dua saudaranya yang setia kepadanya, menjenguk kan. Terus ngomongnya apa coba? Kalaulah seandainya Allah tahu Ayub itu orang yang baik, misalnya Allah nggak akan uji dia seberat ini. Sakit hatinya itu dengar orang ngomong begitu. Sakit Nabi Ayub hatinya mendengar orang mengatakan Tuhan yang tidak-tidak. Dia bilang apa coba? Kalaulah Allah tahu Ayub itu orang yang baik, dia tidak akan uji seberat ini. Baru mau doa itu. Baru kemudian dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama, kenapa kok seberat itu sisa lisan sama hati bertahun-tahun? Ya paling tidak 7 tahun tadi, yang paling ringan itu 7 tahun berapa bulan itu? Atau 18 tahun yang paling populer. Atau kalau misalnya betul Imam Mujahid 33 tahun, coba bayangin. Kenapa tidak disebut sangat sabar? Karena dia sudah menikmati. Maka tadi di sini kata Imam Abu Muhammad Ahmad Al-Jariri mengatakan, dia nggak misahin antara kenikmatan dan ujian. Ayub sudah tidak lagi sempit baginya itu. Ayub alaihissalam baginya nggak sempit itu, baginya lapang itu. Maka dia disebutnya sabir. Luar biasa sekali. Berapa persen kira-kira kita itu bisa? Ya, kesabaran kita. Nah, karena tadi sabar itu adalah kendaraan yang bisa kita pakai dan tidak akan pernah rusak kendaraan ini, maka kata Imam Al-Qusairi, kalau kita sabar dalam mencari, itu tanda keberhasilan. Mencari ilmu, sabar dia dalam mencari ilmu. Tanda orang ini bakal berhasil. Sabar dia menghafalkan Al-Quran. Tanda orang ini berhasil. Sabar dia menjaga hafalan. Tanda orang ini berhasil. Nah, sedangkan kata beliau, sabar menerima ujian adalah tanda kebahagiaan. Yang satu ofensif, yang satu defensif, yang satu aktif. Sabar mencari kan aktif itu. Itu tanda keberhasilan. Berarti barang siapa yang bersabar, barang siapa yang ingin berhasil, dia harus menggunakan sabar ini sebagai kendaraannya dalam segala hal. Nyari uang, bisnis, gimana kalau nggak sabar? Nah, misalnya pada ayat bela diri TNI, kalau nggak sabar dihantam oleh guru, misalnya, gimana mau dapat sertifikat ahli itu? Nah, pada ayat begini-begini, dia misalnya dapat penghargaan ya pada ayatnya dari negara itu karena memiliki sertifikat ahli bela diri TNI itu. Nah, gimana kalau nggak sabar coba? Jadi kalau kita mau berhasil, sabar dalam mencari. Kalau kita mau bahagia, sabar dalam menerima ujian. Nah, ada imam namanya Imam Ash-Shibli. Beliau ini seorang wali Allah.
beliau itu punya 400-an guru dan beliau itu banyak muhibbinnya, banyak pencintanya itu, banyak orang-orang yang ingin menjadi temannya, ingin menjadi muridnya itu. Suatu ketika dia dicegat oleh orang di daerah Marastani itu. Kata Syibli, siapa kalian? Kata orang-orang itu, kami adalah para kekasihmu yang sedang berziarah menemuimu. Terus dia ngambil batu, dilemparin sama dia, orang-orang itu. Lari orang-orang itu. Wah, kalian ini pembohong, kata dia begitu. Kalian ini pembohong, kalian bilang kekasihku, tetapi tidak sabar terhadap ujianku. Nah, coba lihat. Betapa dalam ini. Coba, kalau kita bilang, ya Allah, jadikan aku kekasihmu misalnya. Dikasih ujian, nggak punya duit misalnya. Nggak bisa jajan bakso. Udah gerutu dalam hati juga. Nah, ini harus kita renungkan supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas. Kalau enggak, ya begini-begini aja kita. Yang terakhir, apakah orang yang bersabar itu boleh menampakkan cobaan yang dideranya? Boleh enggak? Boleh enggak orang yang bersabar itu kalau sabar nggak dia kalau misalnya dia ditimpa suatu cobaan atau ujian, dia sampaikan itu, boleh nggak aja? Boleh. Ilham, masih sabar nggak dia? Masih disebut sabar nggak dia? Masih disebut sabar. Anggi, Epul, masih Giri? Ikut. Iya. Abdul Jalil, nggak tahu. Gimana Pak Dayat? Nggak boleh. Bahrul, nggak boleh. Bilal, nggak boleh. Adnan, nggak boleh. Boleh. Abdi, boleh. Apip, sedekah lagi. Boleh. Oh, nggak tahu ya. Nah, jawabannya adalah kalau kita lihat di Al-Quran, boleh. Asalkan ada catatannya. Jadi dia tidak merintangi takdir. Maksudnya begini, coba kita lihat ada seorang nabi yang mulia, yang punya keturunan besar, keturunannya hebat-hebat. Namanya Israil alaihissalam atau Yakub alaihissalam. Nah, ya Yakub tahu. Nah, Israil alaihissalam nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Coba lihat waktu dia ditinggalkan oleh anaknya itu Yusuf alaihissalam. Gimana, apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi kepada Nabi Yakub itu? Saking seringnya nangis, wa bayaddat 'ainahu minal huzn. Matanya itu jadi putih. Kalau misalnya kita, ini mata kita ini putih semua, bisa ngelihat nggak kita? Nah, buta matanya itu karena saking seringnya nangis itu. Dia mengatakan fasabrun jamil. Dia bertekad kepada dirinya untuk bersabar dengan sabar yang indah, dengan sabar yang baik. Tapi kemudian akhirnya dia kalah. Dia bilang apa? Ya asafa ala Yusuf. Aduhai, duka citaku kepada anakku Yusuf. Nah, kalau antum belum punya anak yang soleh luar dalam, yang cakep luar dalam, antum belum bisa ngerasakan itu. Nah, kalau padahal mungkin udah bisa tuh. Misalnya Nisa hilang gimana? Kalau Nisa hilang gimana itu? Nah, orang-orang yang punya anak, tapi anaknya harus, ya kalau Nabi Yusuf kan mungkin nggak sama seperti Nabi Yusuf, tapi intinya cakep dan baik, ditinggalkan oleh itu. Dan dia dapat kabar bahwa anaknya itu bakal jadi nabi, penerusnya itu.
Bisa bayangkan nggak apa yang terjadi? Goncangan di dalam Nabi Yakub itu gimana? Betapa sempitnya itu dirinya itu coba. Nah maka itu juga bukan dibilang nggak sabar, bukan. Walaupun akhirnya dalam sebuah riwayat itu akhirnya dia mengikhlaskan Nabi Yusuf setelah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kalau benar riwayat ini, dan kemudian Jibril ngajari Nabi Yakub, coba lihat Ismail, kenapa dikembalikan kepada bapaknya Ibrahim alaihissalam? Pada saat dia menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mau disembelih, akhirnya apa? Wafadainahu bidzibhin 'adzim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Dengan kambing yang dikurbankan oleh Habil, anaknya Nabi Adam. Kurbannya Habil yang diterima sudah digembala di surga, diganti sama itu. Nah, akhirnya dia bertobat. Barulah kemudian datang pertolongan Allah. Dia ditipu pakai baju, bilangnya apa? Bajunya berdarah karena dimakan serigala. Tapi katanya Yakub alaihissalam, kenapa serigalanya baik sekali? Bajunya nggak dicabik-cabik, cuma berdarah aja. Terus dipanggil akhirnya itu serigala itu sama Yakub alaihissalam. Habis dipanggil ditanya satu-satu, ditanya bosnya itu, kalian makan Yusuf? Dia bilang enggak, katanya gitu. Akhirnya Yakub alaihissalam ngomong ke anaknya, kata serigala enggak, kata dia. Mana ada, kata dia, serigala ngomong sama manusia. Kata Bunyamin ngomong, saya lihat. Nah akhirnya apa? Diperbaiki dengan baju juga. Baju siapa? Baju Yusuf alaihissalam. Yang diusapkan ke mukanya. Nah, itulah sekelumit kisah orang-orang yang sudah berhasil bersabar dalam hidupnya itu. Ada Nabi Ayub alaihissalam, ada Nabi Yakub alaihissalam. Terus kita lanjutkan yang selanjutnya, kata Imam An-Nawawi apa? Wal hilmi was sabri wat tanazzuhi andani il iktisabi, dan menjauhi iktisab, cari kasab, cari nafkah. Dani itu apa? Dani tahu nggak? Dunia apa? Nah, dia satu kata, rendah. Artinya apa? Menghindari profesi-profesi yang rendah. Profesi-profesi yang rendah dalam mencari nafkah itu harus dihindari. Yang rendah menurut siapa? Menurut syariat. Apa maksudnya ini? Profesi-profesi yang rendah dalam syariat ini. Yang kotor. Ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ketika dia memerintahkan manusia, dia katakan halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Tapi ketika dia katakan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang beriman, makanlah yang baik-baik. Dia nggak lagi sebutin yang halal. Ketika dia katakan kepada para nabi, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, itu ada di Quran surah juz 18 itu surah Al-Mu'minun. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah amal yang soleh. Sama dia itu. Tapi ketika kepada para manusia dia katakan halal dan baik. Nah, makanya kata ulama, ada profesi-profesi yang dia itu halal tapi nggak thayyib. Nah, hendaknya kita jauhi itu. Apa contohnya tadi? Yang kotor-kotor, yang berkaitan dengan hal-hal yang kotor. Apa contohnya? Nah, misal kita ya sampah, misalnya ada sampah, maka kita ngais-ngais sesuatu dari tumpukan sampah itu misalnya. Nah, itu halal tapi nggak thayyib itu.
Terus apa lagi? Mengemis. Bahkan ada bisa jadi dia jatuhnya haram itu. Saking kerasnya ancaman kepada yang suka minta-minta itu. Dia nggak punya daging nanti di hari kiamat itu. Terus apa lagi? Menjilat orang. Dia bikin puisi, memuji-muji orang, nanti dikasih duit. Nah, itu menjilat itu. Terus apa lagi? Kata Imam Az-Zarnuji itu dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, dia bilang, kata dia guru-gurunya mengatakan, ulama-ulama dulu mengatakan, kalau ada penuntut ilmu yang tidak wara', nah nanti kita belajar di wara'. Karena di sini yang selanjutnya itu wa mulazamatil wara'. Ada penuntut ilmu yang tidak wara', ketika dia menuntut ilmu, maka dia akan diuji salah satu di antara 3 hal, kata dia gitu. Nanti definisi wara' insya Allah kita bahas. Yang pertama, kata beliau, mati muda. Yang kedua, dia akan diletakkan di sebuah tempat, sebuah desa yang isinya orang-orang bodoh semua. Nah, kita kan kemarin udah bahas, bodoh itu apa? Nggak takut sama Allah. Bodoh itu apa? Lebih cinta dunia dibanding akhirat. Jadi bodoh menurut syariat itu nggak takut sama Allah. Kenapa? Karena hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Orang-orang yang berilmu yang takut sama Allah. Berarti lawannya apa? Bodoh, berarti nggak takut sama Allah. Yang kedua apa? Dia lebih cinta dunia. Lebih banyak mempersiapkan dunianya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, akhiyasun nas, yang paling cerdas, manusia yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak memikirkan kematian, wa ahsanum isti'dadan lah, dan yang paling bagus persiapan tentang kematiannya. Berarti selain itu lawannya adalah bodoh. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, bi khidmatit sultan, kata beliau, berkhidmat kepada penguasa. Nah, kalau misalnya kita bilang berkhidmat kepada penguasa, ini ada banyak. Ada banyak ininya, sub-subnya itu. Tapi intinya kepada sultan yang mana? Sultan yang penguasa yang bukan penguasa yang soleh pastinya. Makanya ketika ditanya, Luqman Al-Hakim ditanya, bagaimana menurut pendapatmu kalau misalnya engkau dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini? Dia bilang apa? Kalau misalnya aku boleh milih, aku lebih milih afiah dibanding fitnah, kata dia begitu. Kalau aku dikasih pilihan, mending aku tidak jadi pemimpin, itu disebutnya afiah. Dibanding aku jadi pemimpin, disebutnya fitnah. Kenapa bisa begitu? Kata beliau, dunia sultan itu, dunia penguasa itu keruh semua, kata dia, gelap semua. Depan, belakang, samping, kiri, kanan, gelap semua, kata dia. Banyak orang yang tergelincir di sana. Siapa yang hati-hati, wajar dia nanti itu mungkin dia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak hati-hati, nah susah nanti dia di akhirat nanti. Orang yang terhina di dunia, kata dia, lebih baik, lebih aman dibanding orang yang mulia ketika di dunia. Kata Luqman Al-Hakim itu. Kecuali Tuhanku berkehendak lain, kata dia. Karena kalau Tuhanku menghendakiku menjadi khalifah, menjadi sultan, menjadi penguasa, pastilah dia membantuku, kata dia begitu. Dan kalau sudah begitu, maka itu akan kuperkenankan, kata dia begitu. Nah, itulah Luqman ketika ditanya oleh malaikat, dia jawab begitu. Maka ujian yang ketiga bagi orang yang enggak wara ini adalah dia berkhidmat kepada sultan, tapi sultan yang jahat. Nah, itu bisa jadi salah satu profesi yang dani juga itu. Yang dani, yang rendah. Karena nggak bisa apa-apa itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan bahasan terakhir ya, yaitu wa mulazamatil wara'. Kita bermulazamah
membiasakan diri untuk apa? Bersifat wara'. Kita pernah bahas tentang wara'. Apa itu wara'? Wara', masih kan nggak? Ada takwa, ada wara', ada zuhud. Takwa apa? Yang meninggalkan haram. Itu secara simpel dulu ya. Kalau wara', ya bagus, pinter Wara' meninggalkan yang subhat. Kalau zuhud, ya meninggalkan yang halal, meninggalkan yang mubah ya. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah, ada punya beberapa guru itu yang sanad keilmuannya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan diamalkan oleh dia itu. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq itu, kami meninggalkan 70 hal yang halal karena takut dengan yang haram. Jadi ada 70 yang halal itu ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena nanti takut masuk ke yang haram. Nah, guru aneh ini makannya itu nasi, terus sayur sampe, daun ubi, sama sambal, udah itu aja. Nggak boleh mewah-mewah kata dia gitu. Nah, makanya dia basirahnya kuat sekali itu. Kalau aneh bikin salah langsung dikasih tahu sama dia itu begini. Nah, itu. Jadi itu wara' itu, meninggalkan yang subhat. Bahkan dia itu bisa disebut zuhud juga dia karena meninggalkan yang halal. Ada di sana itu ada yang lain ada. Ada banyak lauk-lauk lain tapi dia cuma ambil itu aja. Nah, luar biasa itu. Luar biasa. Makanya basirahnya tajam sekali itu. Firasatnya kuat. Dia nggak pernah lihat aneh, tapi dia tahu salahnya apa. Itu. Sekali ngomong langsung kena itu. Karena beliau melatih itu. Sehingga nafsunya itu terkesampingkan. Nah, biasanya kalau bahasan tentang wara' ini, kalau kita lihat beberapa ulama-ulama, itu biasanya mengutip dari hadis Rasul itu, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang itu dia tinggalkan sesuatu yang enggak faedah bagi dia itu. Di antara bagusnya Islam seseorang dia tinggalkan sesuatu yang enggak ada faedah bagi dirinya itu. Misal, renang itu bagus enggak renang? Renang bagus. Dan itu sunnah Rasul. Ya kan? Nah, cuman kalau misalnya renang terus, bisa nggak jadi hafiz itu? Jadi guru renang misalnya. Nah, ini contoh ini. Mudah-mudahan ini tanda Islam Afif bagus nih. Salah satu contoh. Terus contohnya lagi, olahraga. Bagus nggak olahraga? Bagus. Kalau olahraga terus, pagi petang olahraga terus. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang bagus. Tapi kalau misalnya dikerjain terus-terusan, malah jadi nggak bagus. Apalagi perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas nggak bagus. Contohnya apa? Ngobrol misalnya. Nah, makanya di kitab Ta'limul Muta'allim itu jauhi orang yang banyak ngomong. Kenapa? Karena dia mencuri umurmu, katanya gitu. Kata Syekh Az-Zarnuji ini. Dia mencuri umurmu itu. Menghabiskan waktu dan mencuri umurmu itu. Maka jangan terlalu banyak ngobrol. Ya. Banyak ngobrol. Nah, makanya kata Ibrahim bin Adham, wara' itu tadi meninggalkan hal-hal yang subhat, yaitu meninggalkan yang tidak berfaedah. Kata Rasulullah SAW, kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah kalian itu orang yang wara',
niscaya kalian akan jadi orang yang paling rajin beribadah, a'badan nas, yang paling abid, yang paling rajin beribadah. Nah, kalau Imam Asyibli, lain lagi dia bilang, wara' itu, kata beliau itu, kita berupaya menghindarkan diri dari segala hal yang tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal tadi renang. Kalau misalnya niat kita mengikuti sunnah Rasul, ada kaitan dengan Allah? Ada. Tapi kalau misalnya mau pengen jadi juara aja, dapat duit misalnya, dapat duit untuk diri sendiri, masuk nggak itu, Beb? Nah, enggak. Tapi kalau misalnya untuk ngasih orang tua, nah itu masuk nggak kira-kira? Nah, itu berkaitan sama Allah. Jadi akan sangat bervariasi sekali jawabannya terhadap satu hal yang sama. Makanya mau Syibli, kalau kita mau wara', berarti kita tinggalkan segala sesuatu yang nggak ada kaitan dengan Allah. Berarti bisa jadi kita hanya merubah niat saja untuk kita bisa masuk ke wara'. Contoh misalnya, kita nyari nafkah yang sudah berkeluarga misalnya, nyari nafkah. Dalam pikiran kita, kalau misalnya kita nyari nafkah itu supaya bisa hidup enak, supaya bisa hidup mewah, nah itu fisabilis syaitan disebutnya itu. Dalam jalan setan. Kalau tujuan kita untuk bermegah-megah, supaya hidup enak, nah itu supaya bisa gedein rumah, mobil mewah. 4. Tapi kalau misalnya tujuan kita untuk menafkahi anak istri, supaya kita nggak minta-minta sama orang, maka dia disebutnya fi sabilillah. Perbuatannya sama, yang beda niatnya. Nah, kalau kata Asyibli, dia meninggalkan sesuatu yang tadi tidak berkaitan dengan Allah. Nah, kita tinggalkan yang itu, yang bermewah-mewah tadi, bertujuan supaya nggak minta-minta sama orang, supaya kita bisa nafkahin anak istri, ngasih, bersedekah misalnya. Nah, itu sudah di fisabilillah. Makanya ada sahabat, waktu itu lagi berkumpul bersama Rasulullah, ada laki-laki, badannya kekar. Dia pagi-pagi buta, dia sudah nyari nafkah. Kata sahabat, oh alangkah bagusnya kalau dia pakai waktunya itu untuk beribadah. Oh alangkah bagusnya pagi-pagi dia sudah pergi nyari nafkah, nyari uang dunia. Kata Rasul, enggak, justru dia fisabilillah. Kalau misalnya dia bekerja nggak minta-minta. Nah itu dikutip oleh Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Ada di sana itu riwayat tersebut. Nah, wara' ini merupakan permulaan zuhud. Jadi kita nggak bisa zuhud kalau kita nggak wara'. Orang nggak akan bisa dia meninggalkan sesuatu yang mubah, yang halal, kalau dia nggak meninggalkan yang syubhat. Nggak bisa. Tidak akan bisa dia begitu. Nah, makanya kata Yahya bin Mu'adz, barang siapa yang belum menikmati lezatnya wara', maka dia belum pernah menikmati pemberian Allah. Jadi kalau misalnya kita tidak menikmati, meninggalkan hal-hal yang syubhat, berarti kita belum pernah menikmati pemberian Allah. Jadi kita nggak menikmati pemberian Allah itu. Kalau misalnya kita belum merasakan nikmatnya wara'. Ada saudaranya Bisri bin Harith Al-Hafi itu. Jadi dia itu tinggal di tempat yang gelap. Terus tiba-tiba ada cahaya yang datang. Ada cahaya yang datang di dekat tempat dia tinggal itu. Kata dia, boleh nggak? Dia tanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, boleh nggak kami pakai obor itu? Cahaya itu boleh nggak dia pakai cahayanya itu? Kalau bahasa di sini, boleh nggak kami tarik cahayanya itu dan kami keluar sedikit supaya kami dapat cahaya itu. Jadi cahaya itu berhadapan dengan tempat dia tinggal itu. Ada orang yang datang itu.
Kata Ahmad bin Hambal, siapa engkau? Kata dia, aku adalah saudara perempuan Bisri bin Harith al-Hafi. Langsung nangis Imam Ahmad bin Hambal itu. Itu kan temannya itu. Teman dekatnya Imam Ahmad bin Hambal itu Bisri al-Harith al-Hafi. Orang yang tidak pakai tutup kepala, tidak pakai alas kaki. Berjalan kemana-mana nggak pakai alas kaki. Kenapa? Kata Allah apa? Alam naj'alil arda bihada. Bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan, sebagai permadani? Kata dia nggak sopan berjalan di permadani raja pakai alas kaki, nggak sopan kata dia. Nah makanya Allah hormati dia selama dia hidup, tidak ada binatang yang buang kotoran di jalan itu. Nah, itu Bisri bin Harith al-Hafi itu. Sering Imam Ahmad bin Hambal tanya, ceritakan kepadaku tentang Tuhanku, katanya. Murid-muridnya protes, oh engkau lebih alim dibanding dia, engkau lebih ahli hadis, engkau lebih faham tentang agama, enggak perlu engkau tanya pendapatnya dia. Kata dia enggak, dia lebih faham tentang Tuhan, tentang Tuhanku dibanding aku, kata dia. Langsung nangis Imam Ahmad bin Hambal. Terus apa fatwanya coba kepada saudara perempuannya itu? Apa dia bilang? Boleh nggak itu? Nggak boleh. Nah itu warok itu. Maka Imam Ahmad bin Hambal itu dia melihat ada muridnya itu yang ngambil tanah, ngambil dinding orang, ambil tanah liat rumah orang itu diambil. Nggak dipeduliin sama dia itu. Tidak dipedulikan sama Imam Ahmad bin Hambal itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu sama seperti pisau, sama seperti pedang. Kau harus hati-hati kemana kau kasihkan pedang itu. Pisau itu kau harus hati-hati. Nah Imam Ahmad bin Hambal melihat orang itu begitu. Kalau misalnya dia dikasih pisau, dia nyelakain orang, dia dikasih ilmu, dia nyelakain orang. Makanya kata dia, aku nggak punya hajat lagi kepadamu. Aku nggak ada urusan sama engkau. Nah, itu Imam Ahmad bin Hambal. Sangat terkenal sekali keluarannya. Maka dia punya guru yang sangat dihormatinya, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya oleh khalifah ketika waktu itu, siapa yang kira-kira layak menjadi qadhi, menjadi hakim? Dia bilang siapa? Ahmad bin Hambal. Akhirnya ditawarkan ke beliau, dia bilang apa coba ke Imam Syafi'i? Kalau engkau menawarkan yang begini lagi kepadaku, engkau seumur hidup tidak akan pernah melihatku lagi, kata dia. Nah, itu saking waroknya, itu saking suhudnya, saking hati-hatinya itu Imam Ahmad bin Hambal itu. Makanya setan ngelihat sandalnya saja sudah takut. Baru sandalnya itu. Kenapa? Nurnya lengket di sandalnya itu. Nurnya itu lengket di bajunya itu. Jadi nur orang yang soleh itu lengket itu di bajunya. Makanya orang-orang bilang tabarok itu begitu. Minum dari bekas dia minum. Pakai bajunya. Tasbihnya itu. Kalau tasbih itu sering dipakai berzikir itu, dia bisa ngikat jin itu nggak bisa lepas dia itu. Sekuat apapun jinnya itu. Ada jin yang kuat itu jin ain itu. Jin ain itu kuat itu. Kata Rasul, kalau ada yang mendahului takdir, pastilah dia ain. Pandangan mata itu. Kenapa? Karena ain itu sudah sama seperti iblis itu. Jadi orang yang ain itu dia nggak perlu nyelakain orang itu, dia nggak perlu ini, nggak perlu sesajen, nggak perlu ritual-ritual dia. Cukup dia melihat dengan pandangan iri, dengan pandangan hasad, langsung datang itu setan-setan. Dan itu kuat jinnya itu. Nah itu diikat pakai apa namanya tasbih yang dipakai untuk banyak bertasbih itu nggak bisa lepas itu mereka itu. Nah itu nurnya itu, sandalnya itu. Nah maka kalau misalnya kita juga pengen seperti itu, nah, hendaknya kita berusaha menjaga diri kita dari hal-hal yang syubhat, bahkan yang halal tadi itu. Makanya kita sudah bahas ada Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Masih ingat nggak? Kita pernah bahas itu di kitab ini juga. Beliau itu kalau misalnya makanan itu nggak halal, langsung apa namanya? Uratnya itu langsung kejang-kejang itu nggak bisa. Atau pas masuk di mulutnya nggak bisa ngunyah itu. Imam Haris Al-Muhasibi itu. Sama, Bishr al-Hafi juga sama begitu. Dia pernah diundang orang. Dia mau makan, nggak bisa dia tuh ngambil makanan itu.
dijaga oleh Allah. Nah, kita begitu nggak? Makanya kata Rasul, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, engkau akan dijaganya. Maksudnya apa? Yang tadi itu. Selagi kita belum sampai pada derajat seperti Imam Al-Harits Al-Muhasibi atau Bishr Al-Hafi, maka kita jaga diri kita. Itu. Ada makanan di kulkas, halal nggak ini? Jangan ini. Pokoknya yang ada di sini halal semua. Kulkas, kecuali memang sudah di apa namanya? Diumumkan ini adalah kulkas halal. Jadi kulkas halal kalau di teman-temannya Abdi itu ada kulkas halal. Apa di kulkas halal tuh, Di? Kalau orang nyimpan makanan di sana halal semua, itu boleh dimakan. Siapa yang lihat boleh makan. Nah, gitu. Nah, maka kalau misalnya kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, yang terakhir ya, ini pendapatnya sama seorang wali juga namanya Sahal bin Abdul At-Tustari. Jadi ditanya, apa yang halal yang murni? Ada halal yang murni, ada halal. Dia bilang, barang yang dipergunakan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu adalah barang yang halal. Barang yang dipergunakan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Terus, yang halal yang murni itu barang yang digunakan bukan untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, halal yang murni itu barang yang dipergunakan bukan untuk melupakan Allah. Misal, handphone, halal nggak itu? Bisa jadi halal, bisa jadi halal yang murni, bisa jadi nggak halal. Menurut Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Jelas ya? Pada saat kita gunakan itu untuk bermaksiat, berarti nggak halal, kata beliau. Pada saat kita nggak bermaksiat, tapi kita lupa sama Allah. Pas kita chatting misalnya, udah ingatnya ke chatting itu, bukan ingat ke Allah. Nah, itu berarti bukan halal yang murni berarti. Nah, ini mari kita sama-sama ingat-ingat. Supaya kita diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini dulu yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Jadi, apa yang kita dengar tadi, sama-sama kita dengar tadi, bukan untuk sekedar jadi pengetahuan saja, bukan untuk kita berdecak kagum, oh ada orang-orang begitu. Bukan cuma begitu aja, tapi untuk berusaha kita amalkan, dan kita harus bertekad dengan tekad yang kuat, mohon dengan sebenar-benar permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga diberikan akhlak-akhlak itu, akhlak berupa hilm, akhlak berupa sabar, akhlak berupa wara', akhlak berupa mencari kasab, mencari penghidupan, bukan dengan profesi-profesi yang rendah menurut syariah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita? Ya. Kondisi kalau dari Imam Syafi'i gimana niat? Kalau misalnya roja jadi seorang ayah, supaya kita nggak sudul, karena kan misalnya kayak bener, kalau kan terkadang kita sudul orang di jalan gini, karena kita nggak tahu isi hatinya. Kalau misalnya seorang ayah, misalnya sana kan udah banyak, itu gimana cara kita tahu gimana? Kalau isi hati kan sama, tidak tahu memang niat itu dia bisa melakukan ini karena memang kelihatannya terlalu, tapi di pandangan kita. Nah, jadi memang kalau untuk urusan itu, untuk urusan hati itu, kalau dalam fikih itu kita nggak berhukum ke urusan yang dalam-dalam itu enggak. Kalau syariat itu, fikih itu dia hanya menghukum yang tampak saja. Kecuali antum sudah naik, amalnya bukan amalan fikih lagi, bukan amalan syariat lagi, amalan tarikat.
Nah, itu urusan hati itu. Nah, kalau misalnya kita sudah beramal dengan amalan tarekat, kan amalan syariat itu apa? Ada banyak jenisnya itu ya. Cuman intinya dia itu yang memperbaiki badan-badan kita yang tampak, tubuh kita yang tampak. Tapi kalau misalnya amalan syariat itu berkaitan sama hati. Nah, kalau misalnya kita sudah banyak latihan kita itu, banyak kita riyadhah, nanti itu pelan-pelan dikasih tampak oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tembus itu pandangan itu. Tembus pandangan itu. Bahkan kita mendengar apa yang sedang dia omongkan itu dalam hatinya itu. Dan itu banyak orang-orang begitu. Banyak kisah-kisah kiai-kiai, ulama-ulama. Dan sekarang masih ada orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi banyak-banyak saja riyadhah. Nah, supaya kita bisa karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah itu. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Artinya apa, Bro? Surah apa? Juz 26. Surah Muhammad. Surah Muhammad. Apakah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit mengira bahwa kami tidak akan mengeluarkan, tidak akan menampakkan sakit-sakit mereka? Walau nasya'u la'arainakahum. Kalau kami pengen benar-benar kami akan tunjukkan kepadamu itu. Walau nasya'u la'arainakum fala'araftahum bisimahum. Kau pasti akan tahu dengan ciri-cirinya itu. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl. Kau benar-benar akan tahu itu. Perkataan-perkataannya itu. Kesalahan-kesalahan perkataan-perkataannya itu engkau akan tahu. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya kita belum pada makom itu, beramallah kita sesuai dengan makom kita. Misal kita belum tahu isi hati, ya sudah makom kita apa berarti? Syariat berarti kan? Ya sudah, beramal saja dengan amal itu. Dia baik, oh ya sudah, beramal baik, ya kita husnuzon, mudah-mudahan itu jadi doa untuk dia. Karena lebih baik kita berhusnuzon tapi salah daripada kita suuzon tapi benar. Ngerti ya? Kalau ke anak, ke orang tua, ke istri, lebih baik kita husnuzon tapi salah dibanding suuzon tapi benar. Kenapa? Karena dengan bersuuzon itu kita udah dapat dosa itu. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Orang-orang beriman jauhi dari banyak-banyak prasangka itu. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, sebagian prasangka dosa, sebagian enggak. Nah, makanya lebih baik kita jauhi. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Ya, cukup ya. Nah, pahala waro ini, berat timbangan satu biji waro ini, dia waro murni, dia waronya itu. Lebih baik daripada timbangan 1000 puasa dan sholat. Nah, menarik nggak menurut antum ini? Hasan al-Basri itu wali Allah, tabi'in, salah satu tabi'in yang terbaik. Hasan al-Basri diajarkan oleh istri Rasul. Satu timbangan biji waro itu, timbangannya itu waroknya tapi murni karena Allah, lebih baik daripada timbangan 1000 puasa dan sholat, kata beliau. Nah, makanya nanti jangan heran ada orang-orang yang amalnya itu biasa-biasa aja, ilmunya biasa-biasa aja, tapi akhlaknya bagus, zuhud, murah hati, penyantun, penyabar, waro, loh kok tinggi sekali derajatnya. Nah, makanya kita jangan heran nanti di akhirat. Nah, kalau misalnya kita mau, usahakan itu, harus ngotot kita itu terhadap hal-hal yang baik-baik seperti ini. Ini saja, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.